Silakan duduk, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ini anak muda semua ini. Yang masih muda mana suaranya? Yang masih muda mana suaranya bilang Bilang haleluya. Bilang haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Keren sekali ini ya. Sepanjang mata memandang semua anak muda yang ganteng-ganteng dan keren-keren. Yang datang sama pasangan boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Kasihan sekali tidak diakui, kasihan Sudah dandan cantik-cantik, ganteng-ganteng tidak diakui, kasihan Yang jomblo angkat tangan tinggi-tinggi bilang, Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Yang hubungannya masih tunggu kepastian, angkat tangan bilang, Yang hubungannya tidak ada ujungnya, angkat tangan bilang, Semua dalam keadaan sehat, amin. Saya senang kalau kita anak-anak muda ini berarti semangat ya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Haleluya. Memang ibadah 4 ini ibadah anak muda semua, dari ujung sampai ujung muda, ganteng dan cantik. Puji Tuhan, saya Pendeta Peter Tiokarius Silastomo. Kemarin kita anak-anak muda sama-sama hadir di tempat ini, ulang tahun 31 tahun untuk teens dan 38 tahun untuk youth. Yang hadir malam kemarin boleh lambaikan tangan bilang haleluya. Kenapa sedikit sekali ya? Yang semangat cuma depan-depan saya, tidak masalah. Tapi kemarin banyak yang diberkati Tuhan. Saya berdoa begini, ini kan banyak anak muda. Di sini ada kegerakan anak muda. Kamu kalau cuma datang hari Minggu rugi sekali kamu. Sudah disediakan tempat wadah bertumbuh, cuma datang 1 minggu 1 kali. Dengarkan saya, kalau saya cuma makan firman 1 minggu 1 kali, kurus saya. Bayangkan kalau saya badan yang langsing ini, cuma makan 1 kali 1 minggu. Kering. Kita tidak punya keluarga, saya percaya di sini pasti banyak anak rantau. Jauh dari keluarga, kau harus temukan keluarga. Jangan jauh-jauh, di sini tempat yang baik untuk bertumbuh dan tertanam, amin. Saya selalu bilang sama anak muda begini, halo anak muda, kau harus cari tempat untuk tertanam. Karena tidak akan pernah ada pertumbuhan tanpa tertanam. Jangan berharap bertumbuh kalau kau gak tertanam. Apa yang dimaksud dengan tertanam? Kau harus terlibat di dalam komunitas. Kau harus memberi diri untuk melayani Tuhan. Kau harus memberi diri untuk dilayani lebih saja. Saya berdoa kita bukan hanya sekedar partisipan. Amin. Saya berdoa Tuhan kasih kesempatan berikut saya datang. Teman-teman semua terhisap dalam komunitas. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya 4 kali diberi kesempatan untuk membicarakan atau berbicara tentang firman Tuhan. Di ibadah pertama bicara tentang hati, kondisi hati. Terus di ibadah kedua saya bicara tentang bagaimana mengerti maksud Tuhan. Hari ini saya bicara 4 firman Tuhan yang berbeda dengan seri-seri yang berbeda. Tadi ibadah ketiga saya tertarik untuk bicara tentang keadaan hidup kita. Ya, Pastor Joy minggu lalu bicara tentang kesehatan mental dan tadi saya bicara tentang tema I'm not okay gitu ya, keadaan yang gak okay. Lalu bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan. Nah, ibadah yang keempat ini saya mau bahas sesuatu yang sederhana sebenarnya. Boleh ditampilkan. Nah, ini seringkali hal yang sederhana tapi kita lupa. Yang seringkali orang tua juga suka ingatkan. Nah, jangan kau lupa istirahat, nah. Gitu ya. Ini sebenarnya hal yang sederhana, hal yang simple. Bagaimana kita beristirahat dari seluruh jeripayah dan semua hal yang kita kerjakan dalam hidup kita. Minggu lalu Pastor Joy pakai peraga, saya gak mau kalah. Boleh bro adek bantu saya ke depan sebentar. Kasih tepuk tangan buat bro adek. Perhatikan baik, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan beban. Tapi tahukah kita bahwa tidak selamanya bicara tentang berat atau ringannya sebuah beban. Coba lihat ini apa namanya? Sebutlah ini air mineral. Air mineral ini berat atau ringan? Ringan sekali. Tidak berat. Coba bro, tangannya dikasih begini. Oke, bisa? Sekarang kalau tak taruh di sini, berat nggak bro? Tahan ya. Berat nggak? Ringan ya. Semua setuju ini barang yang ringan? Tapi coba saya turun ke bawah, kita tunggu 3 minggu dia berdiri di situ terus dia pegang terus. Jangan 3 minggu, 2 minggu saja ya. Atau 3 hari juga karena begini sendiri ya. Kuat tidak? Berkeringat. Tidak boleh ganti tangan, pakai tangan ini saja. Tidak boleh duduk, harus berdiri.
Kadang seringkali bukan soal berat atau tidaknya beban kita. Soal bicara tentang begini, berapa lama kau memikul beban itu, dan kau perlu waktu sedikit untuk melepaskan beban. Coba tangannya dikasih begini, brother. Supaya kau punya kekuatan kembali dan bisa memikul beban yang sama. Thank you, brother. Boleh kasih tepuk tangan berbuat deh. Itu pentingnya kita beristirahat dalam hidup kita. Kita akan banyak bicara tentang hal ini. Saya percaya semua yang namanya manusia selagi masih hidup kita punya namanya satu hal yang sama, yaitu beban dan pergumulan. Pastilah semua orang mengalami, gak ada yang tidak. Tapi saudara, kita perlu bijaksana dalam menghadapi pergumulan kita. Dan Tuhan kasih kita satu rencana atau satu strategi yang luar biasa kok. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Dia suruh kita berperang tanpa strategi. Tuhan memfasilitasi kita dan memperlengkapi kita untuk segala sesuatu yang kita perlukan. Katakan amin. Termasuk dengan beristirahat. Yuk kita lihat satu persatu apa yang kita mau bahas malam hari ini. Kata istirahat, rest dalam bahasa aslinya menggunakan kata sabat. Kata sabat dalam terjemahan aslinya bicara tentang dua hal. Yang pertama to stop atau istirahat. Ya, atau to stop yang kedua artinya berhenti bekerja. To stop itu berhenti untuk apapun yang sedang kita kerjakan. To stop thinking, to stop worrying, apalagi to stop cemas, to stop galau. Kita perlu mengambil waktu dalam hidup kita untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Matius 11 ayat 28 bilang begini. Pak, Bu, teman-teman, saya panggil teman-teman, rekan-rekan semuanya. Tuhan menawarkan kepada kita sesuatu jalan keluar untuk semua beban yang kau hadapi dalam hidupmu. Kalau hari ini kau merasa kenapa saya punya hidup susah sekali ya, berat sekali. Terlalu berat saya hidup ini, susah sekali. Tidak mudah, penuh dengan air mata, tidak ada orang yang mengerti, beban terlalu berat. Tuhan sebenarnya menyediakan jalan dan solusi bagi kita. Menyediakan sebuah jawaban bagi kita. Apa itu? Matius 11, 28 bilang begini. Baca suara yang keras, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan tawarkan kelegaan. Simple, hanya sebatas kau mau datang kepada Dia. Karena Tuhan panggil marilah. Masalahnya gini, kita yang letih, lesu dan berbeban berat ini seringkali satu, gak mau ngaku kalau kita letih, lesu dan berbeban berat. Kita lebih suka ngerasa sok kuat. Memang ya di gereja itu kita gampang latah. Kalau ditanya, apa kabar hari ini? Oh dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Padahal lagi bingung bayar cicilan. Padahal lagi bingung bayar Shopee Pay, Shopee. Padahal baru dikeluarkan dari pekerjaan. Sebenarnya gak baik-baik saja. Lagi capek kak, lagi butuh healing 7 keliling. Tapi kan kita gampang berusaha untuk menutupi diri depan semua orang. Sepertinya tidak terlihat ada masalah. Dan Tuhan bilang begini, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya begini, orang yang datang pada Tuhan hanya orang yang satu. Sadar kalau dia letih dan lesu. Memang saya lagi capek. Dan yang kedua, orang yang mau ngaku saya itu loh orangnya. Selama kau merasa masih belum perlu ditolong, kau gak akan pernah menerima pertolongan. Selama kau masih merasa kau gak bermasalah, kau gak akan berusaha untuk mencari jalan keluar. Kau akan terus seperti itu saja. Kau masih terus mengandalkan kekuatanmu. Sudah tahu capek, saya selalu bilang begini. Kekecewaan yang paling disengaja adalah berharap dan bergantung pada kekuatan diri sendiri. Itu kekecewaan yang paling disengaja. Itu auto capek, sama-sama bilang auto capek. Dan Tuhan gak maksa kita, Tuhan gak kasih kita, maksudnya Tuhan gak menyudutkan kita. Tuhan kasih kita pilihan yang lain untuk menerima kelegaan atas setiap letih lesu kita. Yaitu ketika kita mau datang kepada Tuhan, katakan amin. Kemudian kata aku akan memberikan kelegaan kepadamu berikutnya. Dalam terjemahan aslinya menggunakan kata ini loh ternyata.
Come to me all you are, ya, dan sebagainya, and I will give you rest. Saya akan memberikanmu kepadamu kelegaan yang dimaksudkan adalah tempat untuk beristirahat. Jadi kalau hari ini kau bilang capek kah Tuhan? Tuhan bilang kemana kau nak? Kau yang tidak pernah datang. Kalau hari ini kau bilang udah kuat mah Tuhan. Tuhan bilang lama kau nak. Dari lama mah menunggu. Bukan Tuhan yang gak ngerti kondisi kita. Kita gak pernah sadar apa yang kita butuhkan. Yaitu datang kepada Tuhan. Kabar baik buat kita. Hidup banyak masalah. Hidup penuh dengan air mata. Hidup penuh dengan kesulitan. Beban yang berat. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menyediakan tempat untuk beristirahat. Maka bagi saya ini kalimat yang penting sebelumnya berikutnya. Dalam perjalanan kasih karunia. Tidak selamanya Tuhan mempermudah perjalanan kita. Kadang perjalanan susah, berat, banyak rintangan. Tapi ini kabar baik buat kita. Sekalipun Tuhan tidak mempermudah perjalanan kita. Tuhan selamanya menyediakan rest area untuk kita beristirahat. Ada amin? Ini kabar baik. Kita gak harus terus menerus dalam keadaan capek. Kita punya rest area. Kalau saudara berkendara di Jakarta itu banyak sekali tempat-tempat untuk beristirahat. Saudara bisa pilih kapan saudara mau beristirahat. Sama seperti menjalani kehidupan kita. Kita punya pilihan untuk beristirahat. Kita gak harus terus-menerus berjuang dan memaksakan diri kita. Kita punya pilihan untuk beristirahat. Katakan amin. Saudara, kenapa penting kita beristirahat? Ini yang saya mau bagikan buat kita. Nanti kita juga akan bicarakan istirahat apa yang Alkitab maksudkan. Tetapi kita mulai dari sini. Mengapa kita perlu beristirahat? Yang pertama, karena istirahat itu menolong kita mengatur ulang kembali tempo dan ritme kita. Simon Chan pernah bilang begini, seorang teolog bernama Simon Chan bilang begini, menyerahkan ritme hidup kita dan masuk kepada ritme hidupnya Allah. Pernah gak teman-teman merasa teman-teman bekerja, berjuang, berusaha sedemikian rupa sampai sepertinya over dari kapasiti kita. Kita berpikir overthinking terlalu jauh yang sebenarnya begini, Tuhan gak minta kita berpikir sejauh itu. Halo? Kita khawatir sedemikian rupa padahal Tuhan gak minta kita berpikir sejauh itu. Halo? Apa yang sedang terjadi? Ritme dan tempo kita itu sedang berkejar-kejar. Lagi kenceng-kencengnya. Sedangkan Tuhan gak minta seperti itu. Makanya kau perlu waktu untuk istirahat. Supaya mengembalikan tempo dan ritme kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita mencatat kisah tentang Marta dan Maria. Marta melayani Tuhan salah gak? Enggak, itu keren kali. Inisiatif tinggi, belum disuruh dia udah kerja. Kenceng Pak. Siapin ini, siapin itu, siapin ini, siapin itu. Sampai-sampai apa? Saking temponya kecepatan dia marah. Kenapa itu adekku kok udah suruh bantu kak? Banyak ini mau diurus ini. Belum dimasa itu daging. Kaledo. Kenapa saya yang kerja sendiri? Saya kalau terjemahkan bahasa sederhana Tuhan bilang begini. Sibuk dong. Siapa yang minta kau kerja begitu? Ini Maria dia mengambil bagian yang terbaik. Duduk dekat mendengarkan perkataanku. Ini lebih penting daripada kau sibuk bekerja. Dalam kehidupan kita jangan-jangan tempo kita terlalu cepat. Kemudian yang lucu adalah begini. Sama seperti Maria. Kita yang gak ngerti kapan waktu istirahat. Tapi kita yang sibuk menyalahkan Tuhan. Seperti Tuhan gak ngerti apa yang kita kerjakan. Padahal Tuhan bilang begini, saya gak minta kau sebegitunya kerja itu. Kita mikirin kita punya hidup Aduh, ada satu ibu-ibu dia bilang begini. Saya khawatir sekali Pak Pendeta, kenapa? Saya punya anak, kenapa? Saya takut dia gak dapat jodoh. Wih kasihan, kenapa? Iya saya takut banyak sekarang anak-anak muda yang menikah usia tua belum dapat jodoh. Wih kalau begitu kita berdoa ibu. Iya bukan cuma itu, saya juga takut dia gak dapat pekerjaan. Wih mari kita doakan sama-sama. Mana nganape anak? Ada di rumah, umur berapa? Umur 3 tahun. Apa? 3 tahun? Kamu nanya?
Kadang kita yang terlalu lebay. Overthinking, memikirkan sesuatu yang Tuhan bilang, ngapain kau pikir itu? Burung saya Tuhan pelihara, bunga Tuhan dandani. Kau pusing pikir sesuatu yang bahkan bukan urusanmu. Tempo terlalu cepat. Saya juga begitu sebenarnya, jujur ya. Istri saya itu penolong luar biasa. Saya salah satu seorang yang senang sekali kalau kerja. Saya kalau bangun pagi jam 7, saya bisa duduk depan laptop itu sampai jam 4, jam 5. Itu sampai gak makan siang, lupa. Saya termasuk orang yang senang sekali kerja. Kadang saya merasa waktu kerja terbaik itu waktu malam. Jadi saya suka kadang, maaf ya ini cerita aja, ribut sama istri bilang, ayo udah waktunya tidur. Saya bilang, ini jam kerja saya. Sampai dia mesti kadang harus marah, kamu gak istirahat. Tapi saya merasa begini, kalau gak dikerjain kapan mau dikerjain? Kalau gak dikerjain nanti gimana kalau gak dikerjain? Tapi istri saya bilang, bisa diatur waktunya nanti, dikerjainnya sekarang, istirahat dulu. Harus ada yang tegur, gak segitunya kau harus kerja. Gak segitunya kau harus khawatir. Gak segitunya kau harus overthinking. Istirahat sebentar. Ambil waktu untuk dirimu. Ada amin. Makanya istirahat itu penting supaya menyelaraskan tempo kita dengan Tuhan. Ambil waktu berdoa, Tuhan, kayaknya ini saya terlalu over. Sebenarnya Tuhan mau saya ngapain? Dulu saya melayani semangat saudara. Di gereja kami di Jakarta 1 hari 5 kali ibadah. Hari Sabtu ada youth. Saya full timer, harusnya wajib hanya 2 kali ibadah. Tapi saya selalu merasa ini memang betul-betul salah. Saya perlu hadir di seluruh ibadah. Karena saya merasa itu tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Oh saya hadir Pak, sok sibuk. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, sekolah minggu juga nongkrong di situ. Bagaimana? Aman semuanya? Aman, aman. Sampai guru sekolah minggu bilang, aman ji Pak. Naik Miki. Apa kita bikin di sini? Sampai kadang saya pikir, aduh saya ini kenapa ya? Terlalu memaksakan diri, padahal Tuhan gak minta sejauh itu. Kalau kita istirahat kita bisa atur tempo lagi. Tuhan maunya saya sejauh apa sih? Melayani itu baik. Tapi kalau kita kehilangan diri dalam pelayanan itu tidak baik. Ayo ambil waktu istirahat untuk refresh dan tanya Tuhan maunya sebanyak apa porsi kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, istirahat itu penting bukan hanya untuk mengatur kembali tempo, tapi istirahat juga penting untuk memulihkan kembali diri kita. Tadi contohnya gampang. Setiap beban yang kita pikul itu menguras tenaga kita. Setiap tanggung jawab yang kita ambil itu menguras tenaga kita. Semakin lama kita memikul tanggung jawab dan mengerjakan segala sesuatu, semakin banyak energi kita yang tersisap dan terambil. Saudara, engkau perlu waktu untuk betul-betul beristirahat. Kita bukan Superman dan memaksakan diri kita selalu dalam keadaan yang baik. Kau perlu mengambil waktu untuk dirimu sendiri. Kau perlu mengambil waktu untuk berhenti meninggalkan sedikit tanggung jawab. Supaya kau punya waktu memulihkan semangat. Saya kasih satu kisah cerita. Berbahayanya kita ini yang dalam keadaan capek, tapi terus memaksakan diri kita. Anak-anak muda, ketua-ketua leader youth, waktu kau dalam keadaan yang tidak oke, kau perlu ambil waktu untuk beristirahat. Jangan paksa dirimu. Saya itu suka touring naik motor. Di Makassar puncak gak jauh, cuma 2 jam naik motor. Saya suka banget ajak anak youth kita touring yuk naik motor. Jalan yuk 5-6 motor gas. Satu kali saya pulang dari Malino, puncak, turun ke Makassar. Saya tahu saya itu capek sekali. Saya itu lelah. Saya bawa motor, saya bonceng satu anak youth saya. Di sepanjang jalan saya berusaha menguatkan diri saya gak boleh ngantuk. Saya usap-usap muka. Anak youth tanya saya, Kak Peter, ngantuk Kika? Tidak bro, aman. Maksa. Saya tetap gas terus. Dia tanya lagi, Kak Peter ngantuk Kika? Ngantuk Kika apa ini Kak? Bro, kayak jatuh-jatuh kepala tak kuliah. Tidak sih bro, aman. Sampai saudara tahu apa yang terjadi. Saya begitu capek, saya paksa diri saya. Saya bawa motor. Dan tiba-tiba dia tepuk, Kak Peter awas. Saya ketiduran dan saya hampir menabrak mobil di depan saya. Kemudian saya pinggirkan motor,
Kemudian saya bilang kita istirahat dulu ya, saya minum air. Waktu saya mengalami itu Tuhan bicara sama saya satu rema yang penting. Betapa berbahayanya hai kau pemimpin yang gak sadar keadaanmu. Kau memaksa dirimu begitu hebat. Orang yang gak sadar dirinya butuh istirahat. Bukan hanya membahayakan dirinya, dia juga membahayakan orang-orang yang dia pimpin. Pemimpin yang gak ngerti cara beristirahat, yang memaksa dirinya sedemikian rupa, bukan hanya membahayakan dirinya, dia membahayakan orang-orang yang dia pimpin. Pria-pria, kalau kau memaksakan dirimu, kau tidak dalam keadaan yang prima. Kau tidak hanya merugikan dirimu, kau juga merugikan orang-orang di sekitarmu, kepala-kepala rumah tangga. Over di pekerjaan, sampai di rumah. Karena di tempat kerja setengah mati dimaki-maki sama bos. Sampai di rumah bingung, yang bisa dimaki cuma satu, istri. Jadi di kantor terima maki-makian, pulang maki-maki istri. Istri dimaki-maki suami bingung, nggak bisa ngebalas. Yang bisa dimaki-maki cuma anak. Anak juga bingung, ini kenapa mamaku marah-marah sendiri. Anak dimaki-maki, bingung, dia nggak bisa balas. Tidak ada yang lain, ternyata tinggal si kucing yang bisa dimarahi, kucing dimarah-marahi. Kalau kita nggak oke, kita itu merusak sekeliling kita. Makanya perlu untuk istirahat, memulihkan diri kita kembali. Ambil waktu supaya kita bisa lebih fresh mengerjakan sesuatu. Ada amin saudara? Saya catat di sini. Pelayan yang tidak maksimal tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Saya mengerti, saya belajar ini. Saya belajar ini. Jadi saya harus tahu kondisi saya dan saya harus ambil waktu untuk betul-betul istirahat. Berikutnya, berhenti sejenak untuk langkah yang lebih jauh. Saudara bisa terus melangkah, tapi saudara akan perlahan-lahan semakin melambat kalau saudara nggak berhenti untuk istirahat dulu. Saudara perlu istirahat supaya langkah saudara semakin jauh. Ada amin. Nah, kenapa kita sulit istirahat? Kenapa seringkali kita nggak mau mengambil waktu untuk istirahat? Yang pertama, saya catat di sini saudaraku. Karena kita merasa semua bergantung pada kita. Kayaknya kita yang dibutuhkan semua orang. Kalau bukan kita tidak berjalan itu acara. Kita yang si paling penting. Iya si penting. Kaum yang paling penting. Pelayanan kan juga begitu. Kita lagi nggak oke, tapi udahlah dipaksa melayani lah segala macam. Saudara, bukan berarti saya bahas tentang istirahat, saudara tiba-tiba yang sudah ada di grup WA panitia Natal tiba-tiba leave grup ya, jangan. Kan baru dibikin grup Natalnya. Masa tiba-tiba kak saya baru dengar firman Tuhan tentang istirahat, kayaknya saya perlu istirahat ini. Saya leave grup dulu ya, tahun depan baru saya jadi panitia. Tapi saya belajar begini saudaraku, berikutnya. Sabat atau istirahat mengingatkan kita bahwa kita adalah bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Kita manusia yang terbatas dan kita butuh istirahat. Dan begini loh, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk pekerjaannya. Tuhan bisa pakai orang yang lain. Kita hanya salah satu alatnya. Kita hanya perlu untuk menyadari keadaan kita. Kalau memang kita perlu istirahat, gak ada salahnya kita minta waktu untuk mengambil waktu untuk berhenti sejenak semua aktivitas dan kegiatan kita. Yang kedua, mengapa kita sulit beristirahat? Saya pelajari karena yang pertama kita merasa semua bergantung pada kita. Yang kedua kita merasa bersalah ketika kita beristirahat. Kayaknya saya gak bertanggung jawab waktu saya beristirahat. Kayaknya saya melempar tanggung jawab. Saudara-saudara hanya perlu beristirahat di waktu yang tepat. Jangan orang berharap sama saudara, saudara juga tinggalkan tanggung jawab saudara. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Tapi setelah sedemikian lama, saudara mengambil pelayanan atau mengambil pekerjaan, ambil waktu untuk beristirahat. Saya dengan istri, kami punya bapak dan ibu rohani. Bapak dan ibu rohani kami selalu ngajarin kami. Dalam 1 minggu kau melayani Tuhan, kau bekerja, harus ada waktu 1 hari kau ambil untuk betul-betul menikmati waktu berdua. Saya diajarin begitu Pak Bu, dan saya baru menikah tahun ini. Maaf ya buat teman-teman yang perempuan. Masih banyak ikan di laut. Yang lebih ganteng dari saya banyak.
Dan saya bilang sama istri saya, yuk kita ambil waktu 1 hari dalam 1 minggu kita perlu istirahat. Dan saya komitmen setiap hari Senin saya ngambil pelayanan. Setiap hari Senin saya tinggalkan tanggung jawab pekerjaan. Bukan berarti kita seharian tidur di kasur, tidak. Tapi saya ambil waktu untuk banyak kita berdoa, kita istirahat, kita lepaskan beban pikiran kita. Supaya lebih semangat lagi. Almarhum Pendeta Raditya Olowan mengajari saya juga. Almarhum Raditya Olowan di gereja mereka itu setiap bulan Januari mereka sabat. Mereka tidak buat program di Januari. Kenapa? Supaya mereka mengambil waktu untuk bersama keluarga, mengambil waktu untuk berdiam, evaluasi diri. Harus ada waktu-waktu yang kita disiplin untuk kita berurusan dengan diri kita. Kita terlalu banyak ngurusin orang lain, kita gak pernah perhatikan diri kita, jangan-jangan. Ambil waktu untuk dirimu supaya kau beristirahat juga. Gak salah kok kalau istirahat di waktu yang tepat. Amin saudara. Nah ini dia yang saya mau bahas 10 menit terakhir. Seperti apa istirahat yang dimaksud? Bagaimana kita dapat beristirahat? Yang pertama, kita dapat beristirahat kalau kita menyadari kondisi kita hari ini. Next slide. Tahu kapan kita harus beristirahat. Begini, saya kemarin bahas di ulang tahun teman-teman youth. Saya Tuhan kasih rema satu ayat yang luar biasa, firman Tuhan bilang begini. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya surga. Miskin di hadapan Tuhan yang pasti bukan miskin secara finansial. Miskin di hadapan Tuhan dalam terjemahan aslinya artinya begini. Hidup bergantung dari sedekah. Sedekah siapa? Tentu Allah. Jadi kata miskin di hadapan Allah itu artinya hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Hidup sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang yang hidup sepenuhnya mengandalkan Tuhan, kalimat terakhir bilang apa? Mereka lah yang empunya kerajaan surga. Mereka menikmati kerajaan surga. Dan itu bagi saya standar kita dalam menjalani hidup. Kita perlu senantiasa mengandalkan Tuhan supaya sepanjang hidup kita menikmati kerajaan surga. Saya bilang sama istri saya begini, salah satu ciri kita tidak mengandalkan Tuhan, kita kehilangan rasa damai kerajaan surga. Dalam pekerjaan kita udah mulai gak damai. Dalam rumah tangga kita udah mulai ribut mulu. Ngomong udah kasar mulu. Panggil udah oi. Oi, oi. Dibalas wey. Udah kayak rapper. Oi, oi, oi. Padahal suami istri. Kalau udah gak ngerasain damai sejahtera. Gak merasakan surga. Kerajaan Allah di pekerjaan. Di apapun yang kita lakukan, jangan-jangan kita sudah mulai terlalu banyak mengandalkan diri kita. Saya sama istri kan baru di Makassar setahun terakhir ini. Kami buka usaha, kami tuh gak punya background usaha sama sekali, kami buka kafe. Setahun pertama buka kafe, aduh kami ribut mulu. Sedikit-sedikit ada karyawan yang curang lah, ada stok bahan yang dicuri lah, omset yang tiba-tiba anjlok lah. Oh hampir setiap hari kita permasalahin banyak. Selalu ada yang bisa dipermasalahkan. Saya juga gak ngerti kenapa. Selalu ada yang bisa dikeluhkan setiap hari. Sampai saya bilang sama istri sih yang bilang sama saya, kita ndak sehat ini. Setiap hari kita kehilangan damai. Setiap hari kita gelisah. Setiap hari kita ribut mulu. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sukacita surga. Kita terlalu mengandalkan diri kita. Saya panggil istri, kita duduk, kita berdoa. Tuhan ampuni kami mau ulang kembali mengerjakan tanggung jawab ini. Tapi kali ini bukan kami yang pimpin, Tuhan yang pimpin. Dan kalau Tuhan yang pimpin, apapun yang Tuhan percayakan, itu kami syukuri. Dan setelah itu saya bilang, oke, di tempat usaha banyak masalah. Tapi jangan biarkan kita kehilangan sukacita. Karena bukan kita yang pimpin, Tuhan yang pimpin. Amin saudara. Kasih tahu istrimu, kasih tahu suamimu. Dalam hubungan banyak rintangan, banyak tantangan. Tapi kita gak perlu kehilangan damai sejahtera. Karena ini bukan soal kita. Ini soal Tuhan yang pimpin.
Dan kapan kita perlu rest? Kapan kita perlu beristirahat? Kalau saudara penuh dengan tekanan, cara ngomong kita udah ngelukain orang. Cara mengambil keputusan udah salah. Kita sensitif. Orang kalau sensitif itu ya, jangan diajak ngobrol Pak Bu. Semua bisa jadi salah. Cara kita ngomong aja, satu kata dua kata yang salah terluka dia. Kayak dia yang paling sakit hati di bumi. Nah yang kayak gini-gini mereka butuh istirahat. Jadi bagaimana kita dapat istirahat? Yang pertama menyadari dari kondisi kita. Yang kedua ini yang penting. Berani melepas apa yang memang seharusnya bukan menjadi beban kita. Katakan amin. Istirahat berikutnya bukan soal aktivitasnya sebenarnya. Tapi soal hati yang sadar tentang keterbatasan dan berani untuk melepaskan beban. Banyak orang istirahat secara fisik tapi otaknya jalan terus, bener gak? Gak diistirahatin ini otaknya. Mikir mulu. Yang dipikirin belum tentu mikirin dia. Tapi mikirin mulu. Badannya sih tidur ya, tapi otak jalan terus. Sampai tiba-tiba bangun. Kenapa kipa? Gigo sampai malam. Sampai di bawah mimpi. Istrinya bingung, kenapa kipa? Kehilangan damai sejahtera. Kita perlu istirahat. Mazmur 4 ayat 9. Kita belajar dari Daud ya. Daud mengambil keputusan. Mendisiplin dirinya. Dengan kalimat ini. Dengan tentram aku membaringkan diri. Lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Waktu Daud bilang ini keadaannya lagi gak aman. Lagi gak oke. Tapi Daud mendisiplin dirinya. Saya harus tidur dengan aman. Karena Tuhan yang pelihara hidup saya. Itu baru istirahat. Ketika kita tahu bahwa seluruh hidup kita dipegang dan dikendalikan bukan oleh diri kita. Tapi oleh penguasa dan pencipta Tuhan kita. Waktu kita berusaha untuk mengendalikan seluruh hidup kita, kita gak pernah istirahat. Tapi kalau kita tahu Tuhan yang punya hidup ini, Dia gak pernah lepas kontrol. Kita bisa beristirahat dengan tenang. Katakan amin. Konsep istirahat juga dibahas dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara tahukah konsep pikul kuk? Yang kita maksudkan, next slide. Pikul kuk itu seperti ini saudara. Jadi di sawah ketika membajak, sapi-sapi, kerbau-kerbau yang digunakan untuk membajak itu akan diberikan kuk untuk menarik pembajakan. Supaya mereka membajak menggunakan kerbau-kerbau itu. Dan satu hal yang menarik adalah begini. Setiap kali kuk dipasangkan kepada kerbau, maka kerbau yang paling besar yang akan selalu ditempatkan di sebelah kanan. Kenapa? Karena dia lebih kuat. Dan dia yang bisa ngarahin kerbau yang lebih kecil supaya jalannya lurus. Kalau di sebelah kanan kerbau yang lebih kecil pasti kacau. Makanya kuk itu konsepnya adalah yang gede, yang besar, yang kuat di sebelah kanan. Supaya dia yang ngarahin. Istirahat bicara tentang menggunakan kuk yang Alkitab bilang sudah Tuhan pasang. Dengarkan baik, pertanyaannya ini. Siapa yang kau tempatkan di sebelah kanan? Kau tempatkan Tuhan atau kau tempatkan dirimu? Kau biarkan Tuhan yang pimpin atau kau berjuang dengan dirimu? Kalau kau berjuang dengan dirimu, auto capek. Tapi kau biarkan Tuhan yang pimpin, Dia akan bawa sampai selesai. Dan sebagai kerbau yang kecil, saya gak ngatain kita kerbau semua ya, maafkan saya. Tapi kita hanya bertugas untuk terus berjalan. Dan percaya bahwa kerbau yang sebelah sini akan bawa kita ke tempat yang benar. Saudara, kalau saudara mau paksa belok sendiri, saudara capek sendiri gak akan bisa. Saudara hanya perlu mengikuti jejak dari kerbau yang lebih besar. Begitu juga Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan pimpin hidupmu. Tuhan akan bawa hidup kita.
Tuhan akan menuntun langkah kita. Bagian kita hanya percaya dan terus setia menjalankan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sambil percaya Dia akan bawa kita ke tempat yang baik. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pertanyaannya berikutnya. Next slide, belum sebelumnya. Siapa yang kita letakkan di sebelah kanan? Kalau hari ini kita merasa capek, kita merasa begitu lelah dengan semua pergumulan dan beban yang kita punya, jangan-jangan kita sedang berusaha mengambil alih di sebelah kanan. Tapi harusnya kalau Tuhan di sebelah kanan, Dia yang pimpin, kita nggak perlu segitu capeknya. Ada amin saudara? Yang terakhir saya tutup di sini. Bagaimana kita dapat beristirahat? Yang pertama menyadari kondisi kita hari ini. Yang kedua berani melepaskan apa yang memang seharusnya bukan menjadi beban kita. Saya gak akan pernah beristirahat selama saya pegang terus beban ini. Saya perlu mengambil waktu untuk meletakkannya sebentar. Kemudian mengambil waktu stretching. Kemudian mengambilnya kembali. Saat saudara bekerja malam, saudara gak akan pernah beristirahat kalau saudara di depan laptop terus. Saudara perlu mengambil waktu untuk matikan laptop saudara, saudara ke tempat tidur dan saudara beristirahat. Dan kita gak akan pernah beristirahat kalau kita gak punya keberanian untuk meletakkan beban kita. Amin saudara. Yang terakhir, bagaimana kita beristirahat? Saya catat yang ketiga adalah dengan menikmati diam dalam hadirat Tuhan. Tadi bagus lagunya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi diam di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ada juga lagu lama kalau teman-teman tahu. Di C coba. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Saudara gak tahu ya? Di hadiratmu aku datang. Sembahkan lagu. Pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang. Persembahkan lagu. Di hadapan Rajaku. Makanya kenapa Tuhan selalu tawarkan diri kita untuk selalu datang kepada Allah. Karena hanya Dialah rest area terbaik kita. Tempat kita untuk meletakkan kepala dan beristirahat. Seperti Daud. Dia bilang Tuhanlah tempat perlindunganku. Aku aman dalam tangan Tuhan. Ada amin saudara. Saudara kalau saudara baca Mazmur 91 keren ya. Mazmur 91 isinya itu janji-janji Tuhan. Penyertaan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Janji yang luar biasa dari Tuhan. Tapi saudara jangan lupa. Siapa orang yang menerima janji pertolongan dan penyertaan Tuhan? Di ayat pertama dikatakan begini. Hanya orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Lindungan yang maha tinggi. Bicara tentang kalimat the sacred place. Tempat yang rahasia, yang intim. Yang hanya berisi kau dan Tuhan. Hadirat Allah, tempat terbaik kita untuk beristirahat, katakan amin. Saya ulang sekali lagi quotes yang tadi, boleh berikutnya. Bantu saya baca dengan suara yang keras, 2, 3. Dalam perjalanan kasih karunia. Kita punya pilihan untuk beristirahat, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang Will Single boleh ke depan. Boleh tampilkan PowerPoint saya lagi. Berikutnya.
Saudara, kita perlu ambil waktu untuk istirahat. Jangan sampai kita terlalu sibuk tenggelam dalam pekerjaannya, tapi tidak dalam pribadinya. Kita merasa kita melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak larut dalam pribadi Allah. Kita bekerja sedemikian rupa, tapi kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kita kehilangan suasana surga, capek. Ambil waktu untuk datang kembali sama Tuhan, memulihkan kehidupan kita. Selalu ada pemulihan di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Seberapa kita yang merasa sedang berada di titik terendah kita kehabisan tenaga kita. Firman Tuhan menghampiri kita hari ini, cuma ngingetin sederhana, kapan terakhir kamu beristirahat? Berapa lama kamu berjuang dengan tenagamu sendiri, kekuatanmu sendiri? Kau gak sadar kau udah kehabisan tenaga. Kau gak sadar kau begitu letih, lesu dan beban berat. Kau gak sadar kau sudah kehilangan arah karena terlalu mengandalkan diri. Firman Tuhan hari ini menghampiri kita. Kita suka cari healing. Cari kesenangan sana sini, pergi ke berbagai tempat. Tampilkan slide saya. Kebenaran firman Tuhan yang kita harus mengerti. Healing terbaik bukan tentang pergi ke berbagai tempat. Bagi saya, healing terbaik selalu tentang kembali ke sumber yang tepat. Kita bilang capek, mau jujur, kapan kau datang terakhir kembali sama Tuhan sungguh-sungguh? Kita gak pernah datang sama Tuhan kan? Kita sibuk dengan tenaga kita, sibuk dengan kesibukan kita, sibuk dengan usaha kita, pekerjaan kita, sibuk dengan kuliah kita. Kita gak sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kalaupun kita datang, kita bawa pergumulan kita. Jangan dong, tinggalin dulu. Datang untuk nikmati Tuhan, bukan datang bawa pergumulan. Kapan terakhir kau datang dengan tulus dan jujur, kau merindukan pribadi Allah dan hadiratnya. Bukan hanya karena kau punya banyak pergumulan. Kapan? Kalau gak pernah, itu sebabnya kita terus merasa kelelahan. Ambil komitmen setelah ini. Datang sama Tuhan, Tuhan saya rindu. Saya haus. Saya percaya berikutnya. Ini kuasa dari setiap kali datang kepada Tuhan. Memang kebenarannya datang pada Tuhan tidak selalu merubah keadaan kita. Tapi setidaknya itu pasti akan merubah respon kita. Kita jauh lebih kuat. Kita jauh lebih sabar. Kita pulih, tenaga kita terisi kembali. Setiap kali kita hadir dan larut dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Satu ayat terakhir, Yesaya 40 ayat 31. Penutup firman Tuhan malam ini. Alkitab bilang begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Baca dengan suara yang keras, 2, 3. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini penting nih. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Saudara mau terus berlari. Saudara terus mau berjalan, tetapi tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu. Terus nantikan Tuhan dan diam dalam hadiratnya. Kau akan menerima kekuatan baru setiap saat. Amin. Itu sebabnya betapa kita bergantung sama Tuhan. Sehari tanpa hadirat Tuhan itu buat kita kering dan haus. Harusnya seperti itu. Kau perlu hadirat Allah. Amin, saudara. Semoga ini jadi jawaban buat kita yang capek dan berteriak-berteriak healing. Komplain sama bos, kapan cutiku bisa diambil bos? Desember mineh, butuh kali liburan. Capek. Semoga kita bisa ambil waktu sungguh-sungguh untuk kembali datang pada Tuhan dan biar Tuhan pulihkan kita. Amin, saudara. Bagi berdiri di hadapan Tuhan. Satu yang ku, angkat tangan di hadapan Allah. Bawa ku lagi. Nikmati hadirat-Mu, jamalah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Jamalah suruh urapanku
Setiap mata terpejam, kepala tertunduk, hati tertuju kepada Allah. Malam hari ini dengarkan firman Tuhan. Kalau kaulah orang yang Alkitab maksudkan, kau begitu lelah, kau sadar hari ini kau terlalu jauh dari Tuhan. Kau terlalu mengandalkan dirimu sendiri. Jangan tunggu nanti. Ini saatnya kembali sama Tuhan. Tuhan menawarkan, maukah kau kembali datang padaku? Hai kamu letih lesu yang beban berat. Kamu orangnya, bukan seping kiri kananmu. Kamu orangnya. Saya mau legakan kamu. Saya mau kasih kamu waktu istirahat. Tapi kamu mau gak datang sama aku? Kalau saudara bawa istri atau pasangan saudara, suami istri, mungkin berapa bulan terakhir ini kerjaan terlalu overactive. Kita jadi kehilangan damai dalam rumah tangga. Kita kehilangan kerajaan surga dalam rumah tangga. Omongan udah mulai kasar, udah mulai ribut terus. Sekarang bilang suami sama istri, kita mesti mulai ulang ini. Kali ini kita mesti andalkan Tuhan. Kita gak boleh biarkan iblis mencuri sukacita kita. Kita tetap harus damai, karena Tuhan yang pimpin hidup kita. Kalau kamu kuliah, kamu sampai di masa-masa begitu berat, semester akhir itu bukan main, berat sekali Kak. Hari ini datang sama Tuhan bilang begini, Tuhan, biar Tuhan juga yang pimpin hidupku. Supaya saya punya kekuatan yang baru setiap hari untuk menjalankan tanggung jawab saya. Kalau kau melayani Tuhan terlalu lama, kau tenggelam bahkan hilang dalam pelayanan. Kau melayani pekerjaan tapi kau gak melayani pribadinya. Datang sama Tuhan hari ini, minta ampun juga Tuhan. Saya terlalu lama, sudah lama sekali gak pernah datang sama Tuhan. Gak pernah mencari Tuhan secara jujur karena mengasihi Allah. Hari ini saya kembali Tuhan. Saya gak mau cuman sok sibuk, gak mau cuman sok kenal, tapi saya mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Semua kita yang letih lesu, berbeban berat malam ini, Tuhan pulihkan dan beri keluargaan dalam nama Yesus. Kami sudah terima berkat firman Tuhan. Biarlah terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, memberkati setiap umat-Mu malam hari ini. Kami diberkati. Yang sudah diberkati bersama-sama dengan saya, kita katakan amin.